Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Marsius Gaibu. Sebelum masuk dalam video, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Oke, dimensi kali ini yaitu dimensi kelima, dimensi ekologi. Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi, yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, security atau keamanan, dan sumber daya alam. Peran suatu masyarakat dalam bidang politik atau infrastruktur, ekonomi atau pendapatan atau institusi, sosial budaya atau pendidikan dan agama, dan hankam atau tentram atau tertib jelas sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, administrasi negara juga akan mempengaruhi faktor-faktor lingkungannya dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan mempunyai batas dan isi tertentu. Secara praktis, ruang lingkungan dapat ditentukan oleh faktor alam, sosial, dan sebagainya. Secara teoritis, batas lingkungan sulit untuk ditentukan. Adapun administrasi secara sempit berasal dari kata administratie dalam bahasa Belanda, meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukaan ringan, pembuatan agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Dalam arti sempit tersebut, administrasi adalah kegiatan yang bersifat tulis-menulis. Dengan demikian, administrasi dapat dipandang sebagai kegiatan tata usaha, seperti mengetik, mengirim surat, dan menyimpan arsip. Dalam arti luas, administrasi meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Deliang G, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain mengenai administrasi dikemukakan oleh Sondang Pesiagian, bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Asas interdependensi, yaitu asas hubungan antara manusia dan manusia, manusia dan flora, flora dengan fauna dan iklim, dan sebagainya. Asas perubahan adalah semua yang hidup dalam mengalami perubahan atas berubah. Asas evolusi mengatakan bahwa semua perubahan yang terjadi di dunia ini berlangsung secara bertahap. Tinjauan ekologi terhadap perkembangan administrasi berarti tinjauan yang mencoba menerangkan hubungan antara lingkungan, tempat administrasi itu tumbuh dan berkembang, dengan administrasi yang dianggap sebagai organisme hidup. Dengan kata lain, tinjauan ekologis ini ingin menjelaskan pengaruh lingkungan sebagai organisme hidup. Dengan kata lain, tinjauan ekologis ingin menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap administrasi dan sebaliknya, dan pengaruh tersebut memberikan ciri-ciri khas pada administrasi. Ciri-ciri dari faktor ekologis menyebabkan adanya perbedaan administrasi di suatu daerah tertentu dengan daerah lain walaupun masing-masing berada di suatu negara. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan. Dimensi ekologi adalah dimensi lingkungan alam yang menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencangkup sistem kehidupan biologis dalam dan materi alam.
Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis, yaitu tercegahnya terjadinya konflik sosial, preservasi keragaman budaya, serta modal sosio kebudayaan, termasuk dalam hal perlindungan terhadap suku minoritas. Terima kasih.